Siapa yang tidak bisa masuk di surga dunia, lam yadkhulul jannatal akhir, maka tidak mungkin bisa masuk jannahnya di akhirat, Pak. Donya niku wonten surgane. Nek ora iso mlebu surgane donya, nggih mboten mungkin mlebu surgane akhirat. Apa itu surga dunia? Ya salah satunya adalah khilaqul dzikr, yaitu majelis zikir, majelis ilmu, ini pengajian. Kan begitu sabda Nabi, idza marartum birriyadil jannah farta'u wa marriyadil jannah ya Rasulullah khilaqul dzikr. Di dunia ini ada taman surga, mbok kamu mampir kalau pas lewat. Sahabat bingung, di mana ya Rasulullah ada taman surga di dunia itu? Ya di majelis ilmu, ning pengajian. Di pengajian termasuk taman-taman surga. Cuma sementara taman-taman surga isine wong tuwek-tuwek ngene iki, Pak. Sementara niki, Pak, nggih. Sing sabar nggih. Isine wong tuwek-tuwek, Pak. Tapi di akhirat bidadari, gitu, Pak. Bidadara begitu. Sementara nggih modele sing kaya aku jenengan iki. Ora patek bagus-bagus ngene iki, ora masalah. Sampeyan diganti Pak Gusti Allah, Pak. Nggih. Pak, saya muliakan Bapak Ibu, kita harus curiga bahwa bisa jadi amal kita selama hidup sampai detik ini itu tidak diterima oleh Allah. Sebab kata Nabi, innar rajula la yusolli sittina sanatan ma tuqbalu lahu salatun. Enten tiyang niku wis ibadah 60 tahun tapi satu pun tidak diterima oleh Allah, Pak. Salat itu batal kabeh. 60 tahun lho, Pak. Bayangke ora ngesake 60 tahun salat wajib mboten ditampa, salat tarawihnya, salat duhanya, salat Idul Fitri 60 kali, Idul Adha 60 kali, batal kabeh, Pak. Kok bisa demikian? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Bisa jadi rukuknya benar tapi sujudnya enggak benar. Berarti orang kalau salat sak-sake nggih mboten ditampa. Jenengan nek rukuk niku ngulati pundi, Pak? Ngulati pundi nek rukuk? Tempat sujud. Berarti sirahmu metengel ngono lho. Ayo keliru, ngulati jempol. Piye to jenengane? Mulihat bawah, Pak, supaya kita pas lurus punggungnya. Kita kalau rukuk kan lihatnya bawah. Ada di mana ketika kita sholat tidak melihat tempat sujud. Yang satu ketika rukuk, yang kedua ketika atahiyat lihat mana? Lihat telunjuk kita. Telunjuk dhewe apa tanggane? Lah kadang ada sholat, Ustaz, jajarku sholat ini utik. Lha kowe iki cenanakan kuwi ndelok tekmu dhewe aja ndelok teke tanggane. Kadang ora khusuk aku mergo jejerku tangane diobah-obahke. Lha kowe ndelok tekmu dhewe aja ndeloke teke kancamu. Kleru, nggih to, Pak, nggih. Memang orang salat itu ada yang digerakkan to, Pak, pas tahiyat. Kalau Imam Syafi'i kan digerakkan sekali. Pas asyhadu alla ilaha illallah didunggahke pisan. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah naik sekali, turun sekali. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dun. Nah, Imam Ahmad naik kalau ketemu lafaz Allah, Pak. Tahiyatulillah, aman enggak. Wassalawatu wa thayyibah, salamu ala nabi wa rahmatullah. Mari diunggahke melih. Niku nek jenengan lakoni khusuk, Pak. Hayo kapan munggahe? Hayo kapan munggahe? Nggih, Pak, nggih. Ah, dadi khusuk kowe. Kalau Imam Malik digerakkan terus, ning gerakannya naik, turun aja diubengke ngene. Lanten murid kula modele diubengke ngono, jajare terus iki salat model apa? Lah kowe ndeloke kancamu tekmu dhewe iki lho. Ndeloke kancane. Ya, Pak. Jadi kalau kita rukuk itu lihat ke bawah. Bisa jadi sebaliknya, sujudnya benar tapi rukuknya yang keliru. Jadi ternyata pelajaran sholat itu nggak penting. Jangan sampai kita meremehkan disiplin ilmu, Pak. Ilmu tidak ada yang ringan, apapun bentuknya. Ya toharoh, ya wudu, nggak sholat. Kadang diajari sholat, aku sih gak tahu sholat loh. Ngajari sholat kemaki banget. Loh, aku mau dicek ya, saya ngeliru mungkin, Pak. Kita akan legowo nek dikoreksi untuk kebaikan. Maka kalau ada orang yang 60 tahun sholatnya batal kabeh, ya kita patut waspada. Ojo-ojo awake dhewe nggih ngoten to.
Ya. Maka cirinya amal diterima itu apa? Supaya diri kita tidak khawatir ya bahwa amal kita itu nanti di akhirat hanya menjadi habaan mansura, debu yang berterbangan. Ketika ditanyakan kepada ulama kita Imam Fakhruddin Ar-Razi, ciri amal diterima itu ya tidak ada kaitan dengan dohir, Pak. Dohir tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya dohir, apalagi pakaian. Ya. Oh bapak iki sholatnya ditompo Gusti Allah, sikile ngantek meletek. Padahal ora tahu sholat, Pak. Ning sawah terus ini. Karena nyambung, Pak, gitu kan. Mungkin ibu-ibu ya begitu, ibu-ibu ini ada ini. Kayak diteleh nang nggon dlesep ngono ki modele. Sak ki tenan ki ayu-ayu diteleh nang nggon kaya ngono. Ibu. Bu. Cek urip ora aku ya Allah. Cek bapak ya alhamdulillah. Betul lah, Pak. Ibu-ibu kalau Ramadan niku kira-kira tambah kurun apa tambah lemu? Ah, nur merah mesti tambah lemu. Madang terus gitu. Gitu. Apa neh anake rantek. Sing ngentekke sapa? Mboke kuwi. Lo nek Ramadan malah tambah lemu, nek tambah lemu apa ditolak posone? Nggih mboten, cirinya tidak itu. Ada orang itu dulu sebelum naik haji, Pak, ning ngendi-ngendi badminton katokan cendak ngurut dengkul, kadang metu nganggo seporot malah udah itu karena belum tahu haji. Ah bareng munggah haji, balik ning Indonesia malah ra katokan to, Pak. Nganggone gomes kok saiki nganggo sorban sak bedruk-bedruk. Wah, berarti ki amal ditampa Gusti Allah iki. Ya, belum tentu juga. Ya. Oh, amal yang diterima Allah itu orang yang wajahnya bercahaya, ya. Wajahnya bercahaya. Kalau wajah bercahaya itu tinggal merek HP-nya dan harganya berapa. Semakin bagus mereknya dan semakin mahal harganya, wajahnya semakin bercahaya. Oh, ngono kuwi, Pak. Tahun 2023 itu wajah sudah banyak yang tidak asli, Pak. Di DP WhatsApp itu akeh sing palsu. Aku anggarane ibu-ibu Ustaz ngisi ngene kula nggih. Fotone ayu-ayu kae, Pak. Barang ngerti wonge kok beda ya. Nggih. Neng DP putih kok iki kok ireng lho, gitu. Jenengan sing hubungi saya. Iya, Ustaz. Lah kok beda ya? Ya, neng foto kuwi mulus, Pak. Gak ono kukule, Pak. Barang ngerti wong kok mbrukel kaya ngene ya. Nah, itu karena efek filter itu loh, Pak. Ya toh? Ya, wajahnya glowing. Ya, tidak sesuai dengan aslinya. Berarti bukan itu tandanya. Pokoknya neng istri kita itu semakin glowing itu malah semakin pusing, ya Pak. Ya, di balik istri yang glowing itu ada suami yang gulung komeng masalahnya. Nuruti make up iki remuk ya Pak. Ya. Lalu apa tandanya amal kita diterima oleh Allah? Satu, disebutkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Orangnya itu dilihat dulu tuh, Pak. Bertakwa atau tidak. Tidak bertakwa ditolak. Jadi Allah tuh milih-milih juga. Salat sing khusyuk ditampa, sing ra khusyuk ra ditampa. Gitu, Pak. Termasuk pengajian melek tampa, sing merem melek wonge, Pak. Pedhi, Pak, oke, Pak. Oke. Jadi amal itu kalau bertakwa diterima, kalau tidak diterima. Karena orang yang beramal kebaikan, tidak semua orang bertakwa, Pak. Sing sedekah, wong kafir nggih sedekah, Pak. Ya. Orang yang tidak mengenal jaza itu ya bersedekah. Ya. Maka belum tentu diterima. Orang yang naik haji itu kadang dengan duit yang haram. Munggah umroh, munggah haji, kadang saking sugih bapak ibune kerabate dihajike, diumrohke. Lah sugih, Pak. Tapi sugih duitnya saking joget gitu, nyanyi gitu ya. Sulit, Pak. Ya. Sekon jogete, padahal jogete buka aurat. Dadi ya sing biasane goyang ngecor, goyang ngebor, goyang dumang, goyang iti-iti ya, goyang patah-patah. Ngono kuwi. Ya apal aku. Aku apal nek ora tau goyang lho, Pak. Kowe ora apal ning goyang terus malah aku iki. Nggih, Pak. Itu kalau duitnya dari itu naik haji ya ora usah meri, Pak. Karena tidak diiringi mencarinya dengan cara yang
yang thayyib, yang halal. Baik saya muliakan, sekarang begini, kenapa Allah kok milih-milih? Ya, kenapa kok Allah milih-milih? Ya Allah iki bacot salat kabeh mbok ditampa kabeh. Iki bacot umroh 30 juta wis tekan Mekah mbok ditampa kabeh. Ternyata tidak. Allah itu milih. Kenapa Allah milih-milih? Karena manusia juga milih. Menungso wae makhluk saja milih. Nggih. Umpama enek wedang, Pak. Ini gandeng enek contohnya tadi. Saya iso nggo contoh ya, Pak. Umpama enek wedang putih karo wedang teh ginastel, Pak. Pilih pundi? Pilih ndi, Pak? Oh, pilih teh no legi no. Luwe larang. Iya toh? Tapi nek wong ndek lara gula, milih pundi? Milih wedang putih no. Wah, iki wedang putih luwe sehat. Wah, teko Pak wedange, Pak. Nggih, matur suwun. Biasanya kali snack lho Mas niki. Mungkin. Biasanya di titip kene nggon montor biasanya. Nek Nmax merah Mas tadi, Pak. Nggih. Baik saya mulia Ibu, ya. Kita minuman milih. Daharan milih mboten? Milih. Ya toh? Enek sate kambing, enek bubur, pilih pundi? Sate kambing untukmu cek komplit toh. Ya toh, Pak. Sing ora komplit ya iso malah untune copot ning sate kambinge ya toh, Pak. Enek sate kambing kalih tempe, pilih pundi? Pilih tempe. Coba budrekan wae, Pak. Mangan kuwi aku kumat darah tinggi, nggih. Padahal sing marai darah tinggi niku malah tempe, Pak. Heeh. Bendina mangan tempe terus anyel, Pak. Tempe. Ning tempene marake anyel lho, darahe tinggi mergo bendina mangan tempe. Ya iya. Ya, jenengan dhisik golek bojo milih mboten? Apa sing penting wedok ngono wae? Milih ta kowe? Nah, milih sing ayu, sing dhuwur, sing putih, sing sugih. Ning milih tok, etukmu apa ya ngono kuwi? Kadang malah sewalike, ndek ireng ipel-ipel ya. Ya ta, malah gablok duit sisan ya ta. Ibu-ibu ya milih, golek sing dhuwur, putih, gagah, sapi kuwi. Ya ta, Pak. Iki milih-milih, menungso milih-milih. Kalau manusia milih berarti Allah berhak milih. Manusia milih apa? Maka Allah berhak milih. Maka gini loh, Pak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Yang hatinya bersih dimasukkan surga, yang hatinya kotor dimasukkan neraka. Itu aturan main dari Allah, Pak. Jangan nyata Pak nek dicethake. Umpama sing judi, sing molimo niku mendem, sing maling, sing medok, sing mateni wong barang niku nek dilebokke surga, saged mboten kalih Gusti Allah? Saged. Allah Maha Kuasa. Tapi napa mboten dilebokke? Ora pantes. Sebab wonge reget. Gitu lah, Pak. Kaya jenengan ning omah ndek kulkas mboten? Duwe to? Duwe. Jenengan ndek kulkas, Pak, enek sampah, tok lebokke kulkasmu iso apa ora? Iso apa ora kok? Iso. Ning kok ora lebokke ya ora pantes. Enek teletong sak. Wah, iku kaya brownies dilebokke freezer, iso apa ora? Ya iso kok ora iso. Niku nek beku ya kaya kue tar ya, Pak. Nek kok ora tau lebokke kono, ora pantes, Pak. Ya sama toh. Orang maksiat ya tidak pantas dimasukkan surga. Allah pilih-pilih, ini amalnya enggak beres. Ya, amalnya diiringi dengan pamer misalnya, dengan ujub ya. Amalnya diiringi dengan kesombongan, amalnya diiringi dengan ya caper dan lain sebagainya. Ya Allah tolak ya wajar. Ya, karena Allah milih-milih. Nah, gitu. Yang kedua, orang yang diterima amalnya oleh Allah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun. Dan orang-orang yang setelah beramal tapi masih takut. Setelah beramal wedi. Ini perasaannya Ibunda Aisyah tuh wong bar maling wedi konangan. Wedi to, Pak. Oke, wong bar korupsi wedi rakyate, wedi konangan rakyate. Atau orang bar selingkuh neng hotel wedi konangan bojone. Apa ya itu toh? Bukan, kata Nabi. Bukan seperti itu ya Aisyah. Tetapi ayat ini untuk kita kaum muslimin. Wong sing bar salat ning sik wedi, Pak. Ya Allah, salat kuwi semene taun ditampa napa?
Boten. Ini hatinya masih resah. Dia memang kemana-mana sedekah, bantu pondok, bantu masjid, bantu fakir miskin, bantu janda-janda, ya nggak bisa bekerja, dibantu. Itu tapi hatinya masih khawatir. Ya Allah, itu tompo apa orang, gitu lah Pak. Itu ciri amal diterima itu dikerjakan dengan rasa takut. Maka Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ummu Salamah, beliau itu setiap pagi selalu membaca doa, ya, zikir paginya. Apa zikir paginya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, satu, berikan saya ilmu yang manfaat. Dua, berikan saya rezeki yang baik. Ya Allah. Nggih Mas, nggih. Jahe susu. Ini jahe susu. Masya Allah. Nggih, siap. Matur suwun Mas. Nah, iki tuku ngendi iki mau kok cek anget iki. Elok tenan. Nuwun nggih Bu nggih. Nggih. Jeng-jeng isi mriki meleh. Nek ngenten iki seneng aku, Pak. Itu Pak. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal saya. Sekelas Nabi saja masih khawatir, sehingga berdoa setiap paginya supaya amalnya diterima. Kita seharusnya ya lebih khawatir, wong kita bukan Nabi, ya. Seharusnya kita harus mendorong amal kita itu dengan doa. Maka lihat para ulama kita Pak, itu tidak mudah lupa dengan Ramadan. 6 bulan cek kelingan Ramadan, didoakan terus amalnya. Karena khawatirnya itu Pak. Ya Allah, Ramadan saya, tarawih saya, khatam saya, sedekah saya, khawatirnya tinggi. Maka 6 bulan tuh masih dipikir. Nek jenengan kok cek tau mikir ngono ki, Pak. Ya. Ora mikir to, kuwi medeni ning ngono kuwi. Ya, maka kita harus curiga amal kita diterima atau tidak, karena khawatir kita. Kalau boleh saya analogi gini, Pak. Anak-anaknya jenengan, napa putune jenengan yang takutnya tinggi biasanya malah pinter, Pak. Ya. Takut kalau nggak bisa nggarap soal, takut nggak bisa nggarap tes, gitu. Ini baru testing toh ini, ya. Akhirnya dia karena takutnya itu dia belajarnya lebih lama. Kadang cek urung marem golek guru les, karena khawatir itu. Lah, sisi khawatir itulah menjadikan dia serius di dalam belajar. Akhirnya dia pasti dapat ranking 10 yang atas. Beton awake dhewe sing duwe anak sing rada pekok-pekok kuwi lho Pak. Kuwi modele ora wedi kok Pak. Testing dolanan HP, testing malah ngancani mboke ndelok Ikatan Cinta ya Bu ya. Wah, kuwi akhire nggih bocahe ngah-ngoh kae Pak. Nggih to. Ora iso nggarap testing karena merasa aman ya. Maka kita jangan merasa aman dengan amal kita. Jangan-jangan tidak diterima. Yang ketiga, ciri amal diterima itu orang Islam pasti punya doa yang dikabulkan secara kontan, cash. Jadi selama doa kita panjatkan kok tidak ada yang dibalas secara kontan, nggak cepat balasnya Allah, kita wajib muhasabah. Jangan-jangan amal kita ditolak oleh Allah. Bukankah dulu jenengan sudah ngerti kisahnya 3 orang saleh musafir bareng, kemudian hujan, kemudian ngeyup di mana? Gua. Akhirnya tertutup batu. Mereka ngapain di situ? Berdoa. Dengan apa? Wasilah amalnya. Ya tahu Pak? Mereka bertawasul dengan amal. Berarti amal itu boleh kita pakai untuk tawasul. Yang satu berdoa, ya Allah, saya itu punya ibu, ya, itu yang saya dahulukan daripada istri dan anak. Saya kalau habis meres susu itu ibu tak kasih dulu sebelum istri dan anak. Berarti birrul walidainnya masih jalan. Karena kita kalau sudah punya istri Pak, ya ngapunten nggih, kadang lali kali ibuke. Nek bojo niku iso ganti, nek mbok iso ganti ora? Umpama ning kapal bojomu rombokmu terus tenggelam, sing tok tulung sing dhisik. Buke sapa? Buke sapa? Buke anakmu apa bukmu? Alah mbok kowe wis tuwek ben. Oh tak antem lho Pak.
Ya, kita harus bisa memilih mana yang kita dahulukan. Karena apalagi laki-laki itu ngapunten, kalau umurnya sudah 40 tahun, rata-rata mulai melupakan orang tua karena sudah hidupnya bisa mandiri. Gitu, Pak. Maka kalau sudah umur 40 tahun itu biasanya malah lalai kalih wong tua. Maka ibu-ibu suaminya dibantu untuk mendapatkan surganya, karena surga suami di mana, Bu? Nah, di letak bapak ibunya. Mula nek jenengan diblonjo kalih bojo jenengan nggih didum kalih maratuwa. Ya, Bu. Dadi nek diblonjo 2 yuta ya kowe ikhlas. Mas kek nombokmu 1,5 juta Mas, ra apa-apa, Mas. Aku sing 500.000 wae. Ngono ya, Bu. Mencep Pak wong ya, Pak. Ya ngono ning kowe turu njobok. Ya, Pak. Nah, maka dibantu suaminya. Yang kedua, ini karena batal berzina, ya kan? Batal berzina, dia berdoa, ya Allah, saya dulu senang dengan seorang perempuan, ketika dia menolak, ya, cinta saya yo sakit hati. Kemudian tahu-tahu dia butuh uang, akhirnya ya tak beri, tetapi dengan syarat zina dulu dengan saya. Ya, tapi ketika sudah siap mau zina itu wis metingkring ngono kuwi, Pak. Nah, ngono kuwi dheweke dileke sing wedok. Mas, apa kowe ra wedi karo Gusti Allah? Wedi, Pak. Wajahe jadi merah, takutnya hidup, enggak jadi, uangnya ditinggal pergi dan akhirnya dia meninggalkan wanita itu. Itu karena dia takut kepada Allah. Dipakai doanya untuk supaya digeserkan batunya itu. Kan langsung geser itu, Pak. Orang ngenteni sesuk, ya toh? Langsung dikabulkan. Kira-kira nek sing meting-kring kuwi kowe, Pak, kira-kira piye? Mubadir. Carane Nur Mirah elak ya ta, mubadir, ya toh? Iki bacot meting-kring kaya ngono ya sapu sih, dosane pikir sesuk. Allah Maha Pengampun kok, gitu. Kita tidak sekuat itu toh imannya, ya. Yang dua ini kan langsung dikabulkan oleh Allah. Batunya geser. Itu enggak ngenteni besok, Pak, langsung geser. Tinggal berapa? Satu orang ini umpama kira-kira aku, Pak, malah wedi aku, Pak. Wah, iki ndonga dikabulke, iki dikabulke. Umpama aku ndonga ora dikabulke, wah, sing iso diketak ndasku karo wong loro iki, Pak. Gara-gara kowe iki ora iso metu, kurang sithik iki mau, ya ta? Maka karena ar-ruhun junudun mujannadatun. Ruh itu berkumpul dengan semisalnya. Nek wedhus kumpul karo wedhus, nek singa nggih kumpul karo singa, nek wong maksiat kumpul maksiat, wong masjid nggih kumpul wong masjid. Maka yang ketiga juga orang soleh. Dia dulu bos, ya, punya karyawan setiap bulan digaji. Ketika gaji karyawannya ada yang tidak datang, ya misalkan taruhlah gajinya 2 juta UMR, Pak, ora dicipuk. Gintene setino ndak diambil, sebulan tidak diambil, setahun 2 tahun tidak diambil. Kira-kira nek kowe juragane, Pak, enek anak buahmu kok ngantek 3 tahun ora njipuk blonjo, kowe seneng apa ora? Wah, iki sawangane bahaya ini. Seneng mboten, Pak? Ya ora seneng no. Wah, iki dudu dite kok. Karena dia modelnya bisnis, Pak, ngerti duit meneng itu kan gatel, Pak. Wis anu wae, tukok kowe wedhus wae. Belikan kambing. Akhirnya kambing itu beranak pianak menjadi banyak, 1 lembah. Jadi kambingnya itu beranak pianak menjadi banyak. Bisa enggak, Pak, kira-kira? Ya ora iso. Wong kambing kok dadi banyak iki. Kambing dadi kambing dadi banyak iki kira-kira. Jenengane karo merem-merem kuwi masalahnya. Nggih? Bisa ora? Enggak bisa. Ya teman, jadi 1 lembah itu, Pak. Ketika sudah 1 lembah itu, Pak, qadarullah anak buahnya itu balik, Pak. Dari kejauhan ketok kledang. Ya Allah, kae anak buahku sing gajine iki tak ubengke dadi kambing 1 lembah. Itu hatinya tuh keras itu, Pak. Nanti saya apakah cuma mengembalikan 2 juta saja, atau saya harus cerita bahwa uangnya sudah saya kembangkan menjadi kambing yang 1 lembah? Itu nek awake dhewe, Pak, mesti enggak begitu. Awake dhewe kowe dhisik pira belanjamu, Mas? 2 juta, balik ke 2 juta.
Tapi kalau dia orang soleh Pak, nggak bisa. Kenapa? Yang saya pakai modal tuh uangnya dia, bukan uangnya saya. Uangnya berkahnya dia. Akhirnya apa Pak? Ketika dia minta gajinya dikembalikan kambing, dia bingung. Kok dikembalikan kambing Pak? Ya ini nilainya gajimu seperti satu kambing ini, maka ini kambingnya buat kamu. Tapi tidak satu lembah ini. Itu tekmu kabeh, gowonen mulai. Dia saking senengnya Pak, dijipuk kabeh kambingnya. Nggih. Dijipuk kabeh ngantek lali muni matur nuwun Pak. Ngantek lali Pak. Muni jazakallahu lali Pak. Mungkin ya selak lunga mergo mungkin selak berubah pikiran ngono ya ta. Iki ndang digawa mulih wae ya ta. Sampai lupa ngucap jazakallah. Kuwi nek kira-kira jenengan juragane piye Pak? Nek aku wae. Nah, kurang ajar to Pak. Wis tak biayai lho kuwi, tak rawat lho kuwi. Lah kok siji wae mboten disisane Pak. Digawa kabeh wedhuse. Kuwi nek aku mesti ndodhok Pak. Ndodhok golek watu ya to. Pathake ngono mburi. Ya Pak, kurang ajar ngene. Belas sudah dikei napa-napa. Kata beliau, kalau itu ikhlas ya Allah hanya untuk mencari ridhamu, maka geserkanlah batu ini. Akhirnya batunya bergeser. Itu langsung seketika tanda amalnya diterima, menjadi wasilah selamatannya. Maka mari kita kumpulkan amal-amal yang besar, nanti bisa dipakai kalau kita kena kesulitan yang besar. Amal kita dipakai untuk menyelamatkan ya urusan kita ya. Yang keempat, ciri amal diterima itu adalah disebutkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan kalau kamu tuh baca Quran, kamu orang yang senang pengajian, maka harus ada hijab, takbir, pembatas dengan orang yang tidak membaca Quran, dengan orang yang tidak pengajian. Kudu enek bedane Pak. Kalau kita berubah jadi orang baik, ya amalnya menjadi baik, itu berarti karena efek amal kita diterima. Tapi nek jenengan ngaji padha wae, itu berarti amale ora ditampa. Nek wong ra ngaji nggih Pak, senengane dangdutan, nggih wajar. Tapi nek seneng ngaji, senengane wis mati kabeh iki. Tadarusan, nggih, murontalan. Gitu Pak. Beda mboten? Beda. Sing ra ngaji niku modele balake kaya setan, nggih to? Sing ngaji modele halus, tawadhu. Itu berarti amalnya diterima, Pak. Ya. Sing ra ngaji nek utang ra bayar. Sing pengajian perlu tentu kita sing iki. Iki model-model ngene iki akeh masalah ya, Pak. Nemone akeh masalah. Jane wong wis sregep ngaji lho, ben magrib. Tapi utang ra bayar ya akeh wonge, Pak. Nek ra teko. Gitu loh Pak. Ya. Berarti amalnya macet itu, Pak. Kok bisa kamu tuh baca Quran, kamu tuh pengajian loh itu. Hatimu tuh dilunakkan, amalmu diperbaiki, kok enggak berubah? Itu berarti amalmu enggak ikhlas. Amalmu enggak diterima oleh Allah. Maka ya dipetani, amal kita itu merubah kita tidak. Maka Nabi kan janjikan satu istana di surga. Anna zaimun bibaitin a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya janji satu istana di atas surga orang yang mau merubah akhlak buruknya. Manusia itu nek dikaji, Pak, sifat-sifatnya itu mesti elek-elek kabeh. Sifat dasar manusia elek kabeh, Pak. Nanti jenengan cari mungkin lebih dari 20, Pak. Sing males, nggih, sing kemudian apa? Util, sing berkeluh kesah, nggih, sing lemah, ya toh? Sifat manusia itu jelek-jelek. Beda dengan dohir manusia. Rupa-rupa manusia itu semuanya bagus-bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan kalian manusia itu dengan sebentuk yang baik-baiknya, sebaik-baiknya. Nek ra percaya kowe ning juruk tok padake. Kowe mesti bagus dhewe, Pak. Ya toh, mbok sak elek-eleke manusia digorono, mesti paling bagus. Tapi nek sifat, Pak, memang manusia itu dibuat Allah sifatnya jelek-jelek dulu. Supaya apa? Mau merubah dirinya. Sing males, sing util, nggih, sing tergesa-gesa. Itu sifat manusia toh? Ya.
Ya, yang berkeluh kesah, senengane sambat, gitu. Ranti bojo, sambat, duwe bojo, sambat. Wong ya teko ning mburi ngono kuwi. Ya ta. Dhisik pengen di bojo, barang di bojo ya mumet, ya ta. Ranti anak, sambat, duwe anak, sambat. Ranti putu, sambat, duwe putu ya sambat. Coba putune titipke mbae. Nanti mbae sambat terus saiki, wah kurang ajar, ya ta. Putune nek esuk digiring rene kabeh. Gek telu terus sangu 10.000 tok. Padahal jajane 50.000 ki mbae entang mati nek modele ngene iki. Ayo Mbah tak iwangi Mbah mumpung wong teko Mbah. Iki wong gen sadar iki mbae titipi putu to. Ngapunten nggih Pak nggih. Babon jago niku nek dikawin kalih jago niku wau nggih babon pitik niku Pak. Niku nek duwe ndok 10 dingkremi dhewe. Barang wis netes diopeni dhewe, ora tau titipke mbae pitik ora tau. Nggih Pak nggih. Lah kok enek menungso lak nitipke putune rombae berarti kalah karo ayo. Kalah karo wong gen krungu Pak. Kecuali mbae yo diblonjo, mbahnya tak titipi putu, tak kei 2 yuta. Ning nggo 20 tahun ya, Mbah. Tapuk mbahmu. Ya ta? Ya kita itu kadang dolim kok Pak nitipke putu. Kecuali mbae seneng. Wis titipno rene putune nggo hiburan aku. Seneng dia, bahagia. Seneng, ora apa-apa. Tapi nek keberatan ya jangan. Karena fisiknya sudah lemah, duit orang duwe, mosok malah kok titipi putu telu ngelu lho Pak. Nggih Mbah nggih. Cocok ora Mbah? Alhamdulillah bolo ya Mbah awake dhewe iki. Nggih ta, wong-wonge gen krungu. Tuh Pak. Jadi ada hijaban mastur, ada pembedanya. Wong ngaji itu tawadhu, nek ra ngaji wonge sombong ya wajar, Pak. Enggak? Orangnya rakus, kalau orang yang ngaji ya tidak rakus, ya Pak. Karena ada beda yang jelas, ada hijabnya. Kalau itu tidak ada bedanya, maka sesungguhnya amal kita macet di tengah jalan. Itu harus kita evaluasi, ya. Yang terakhir, tanda diterimanya amal itu disebutkan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kecuali balasan setelahnya. Jadi nek pengen ngerti Pak, sholat subuh kita diterima atau tidak? Bar subuh ngopo sapa? Bar subuh zikir pagi, berarti subuhnya diterima itu sholatnya. Bar zikir pagi sambung sholat syuruk, berarti zikir paginya diterima oleh Allah. Memang balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Inna min stawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Wa inna min thawabis sayyi'ah, dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang setelahnya. Waduh Pak, tidak ada pahala tunggal dan tidak ada dosa tunggal. Pahala niku ngejak kancane, dosa niku nggih ngejak kancane Pak. Nek wong lakoni maksiat niku mesti ngejak kanca-kancane Pak. Neng wong niku nek mendem, nek mendem mesti maling. Nek maling mesti judi. Nek judi ditoke mesti neng RRI mesti wong. Iya to Pak nggih. Kita aku tahu ngerti wong iki. Bahaya banget wong kene iki. Ya to Pak. Ya, itu tidak ada dosa tunggal, tidak ada Pak. Nek dosa mesti nggawa kanca. Sama orang berbuat pahala mesti ngejak temennya, ya. Gitu. Maka kata Imam Khatib Al-Baghdadi, may yatahammal bis shaghir yatahammal bil kabir. Siapa orang yang tidak bisa beramal kecil, tidak mungkin bisa beramal yang gede. Mula jenengan golek amal sing cilik wae, sing jenengan seneng, sing jenengan istiqomah, mengko nak ngejak kanca-kancane. Ya. Karena orang beda, ada yang maca Quran gampang, tapi sedekahe angel, atau sebaliknya sedekahe gampang tapi pengajian ra tau teko. Niku nggih enten, Pak. Pokoknya dimulai amal dari yang ringan, yang kecil, nanti dia akan mengajak teman-temannya. Gitu Pak. Nah, sudah adzan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mau berkenan menerima amal-amal kita. Kalau memang dulu kurang ikhlas, ya mudah-mudahan dimaklumi. Kalau dulu kurang nyunak, karena dulu kita juga kurang ilmunya,
mudah-mudahan ditutupi ya. Kalau dulu kita beramalnya kurang yakin karena imannya masih lemah, mudah-mudahan Allah juga memaafkan. Barakallahu fiik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.